Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung live sama Teteh Him di sini. Mudah-mudahan sore hari ini kita diberikan kesehatan ya oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehat lahirnya dan juga sehat batinnya, dan kita selalu mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita di dalam segala situasi dan kondisi apapun, penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan maghfirahnya Allah, dengan inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teteh mau bertanya boleh? Boleh. Mau bertanya apa kakak? Teteh kalau ucapan salam diganti dengan selamat pagi atau selamat malam, oke, ya. Apakah masih bernilai ibadah? Oke kakak. Kalau orang muslim mengucapkan salam itu apa kak? Assalamualaikum ya kakak ya. Assalamualaikum. Tapi bagaimana sih kalau misalkan kita mengucapkannya selamat pagi, atau kita mengucapkan selamat sore, selamat malam, atau hello? Terkadang suka ada yang seperti itu ya. Jadi kakak, apakah itu masih bisa dikatakan sunnah dengan kita mengucapkan selamat pagi atau selamat sore seperti itu? Kalau teteh lihat, pernah teteh lihat di dalam kitab Nihayatuz Zen, ucapan kayak selamat pagi, selamat sore, intinya tidak selain dari assalamualaikum, itu tidak termasuk sunnah. Jadi itu tidak kakak, itu tidak termasuk sunnah. Dan memang kita tahu ya, kalau misalkan orang yang pertama kali mengucapkan salam itu adalah hukumnya sunnah kan, gitu. Meskipun itu kita pertama kali mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi itu kesunahan itu lebih utama daripada orang yang menjawabnya seperti itu. Sedangkan kan kalau menjawab salam itu hukumnya adalah diwajibkan ya kak. Sedangkan mengucapkan salamnya itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi yang mengucapkan yang di awal meskipun itu hukumnya sunnah itu lebih utama seperti itu. Ya, sehingga karena tadi selamat pagi, selamat sore itu tidak termasuk suatu kesunahan, sehingga kalau misalkan kita tidak menjawab pun itu tidak berdosa karena itu tidak termasuk suatu kewajiban seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang selamat pagi, kita tidak menyapa dengan selamat pagi juga, atau misalkan waalaikumsalam, ya itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa ya, begitu kakak. Oke. Ada yang bertanya tentang kopi nih, sebentar ya. Teteh jawab dulu ya yang bertanya tentang kopi. Oke, Kakak Wawan, itu yang di belakang produknya kopi Kak Wawan. Yang warna kuning itu namanya Lanang Jagat, yang warna hijau Kak Wawan namanya Jimat Lanang, dan yang warna merah namanya Lanang Godek Kak Wawan. Yang warna hijau itu Jimat Lanang Kak Wawan, yang warna hijau itu untuk membantu memperbaiki kualitas air Kak Wawan. Barangkali Kak Wawan itu punya kendalanya kayak di encer, atau misalkan Kak Wawan tuh ingin ditingkatkan kesuburan, misalkan Kak Wawan ya. Misalkan Kak Wawan saat ini sangat ngarep banget pengen dapat momongan, Kak Wawan itu bisa berikhtiar menggunakan Jimat Lanang yang warna hijau, harganya Rp120.000 Kak Wawan. Kalau yang warna kuning itu Lanang Jagat, yang warna merah itu Lanang Godek ya. Yang kuning Lanang Jagat 99.000, yang Lanang Godek itu 127.000 Kak Wawan. Kalau itu untuk membantu mengatasi permasalahan Kak Wawan, barangkali Kak Wawan sudah menikah misalkan, punya permasalahan misalkan maaf banget kalau misalkan ibadah malam misalkan Kak Wawan, nah insya Allah solusinya menggunakan Lanang Jagat sama Lanang Godek. Atau misalkan Kak Wawan hanya sebatas ingin meningkatkan kualitas ibadah aja, hanya sebatas ingin meningkatkan stamina aja, nanti Kak Wawan juga bisa berikhtiar dengan Lanang Godeknya Kak Wawan ya. Jadi itu kopinya, tapi sebetulnya Kak Wawan ini kopi itu bukan khusus bagi yang sudah menikah aja, yang belum menikah juga boleh banget meminum kopinya ya. Mau perempuan, mau laki-laki, mau yang hamil, menyusui, bahkan anak 8 tahun, 10 tahun pun aman banget minum kopinya ya. Teteh, jika suami istri cerai bahkan sudah pisah rumah tapi belum diputus ke pengadilan, itu hukumnya gimana? Suami istri udah cerai, pisah rumah, tapi belum diputus ke pengadilan, hukumnya gimana? Oke. Sebetulnya keputusan tulisan di pengadilan itu hanya sebatas coretan saja sih Kakak Erwin. Itu hanya sebatas coretan aja, Karena
Oke, kita harus dipastikan dulu nih sepakat di sini tuh seperti apa ya. Misalkan begini ya, kakak kan cerai itu kan terbagi ada dua ya, bisa kita talak atau cerai secara kinayah atau misalkan secara sorry ya kan, seperti itu. Misalkan nih kakak ya, siapa tadi, Kak Erwin, misalkan seorang suami tuh menceraikan istrinya, sudah jelas diucapkan oleh lidahnya dengan bahasa talak misal, atau dengan bahasa cerai, misalkan aku ceraikan kamu saat ini juga, aku talak kamu saat ini juga, itu suaminya bilang keluar dari lidahnya, maka ya secara otomatis itu udah jatuh kan talak satu gitu kan lah Kak Erwin. Nah itu kan jelas itu talaknya talak yang sorry ya, talak yang sorry karena dengan jelas. Atau misalkan yang dimulai dengan ungkapan istrinya, misalkan nih kata istrinya nih gitu Kak Erwin, Kang pokoknya aku tuh pengen cerai sekarang juga, aku tuh pengen pisah dengan kamu, aku tuh pengen ditalak sama kamu sekarang juga, misalkan istrinya tuh bilang gitu. Kemudian suaminya bilang oke, siap, siapa takut sekarang juga aku ceraikan kamu. Itu kan yang dimulaikan oleh istrinya. Suaminya udah bilang dengan jelas oke, siapa takut aku ceraikan kamu saat ini juga. Ya maka itu udah jadi gitu. Apa ya, itu udah jadi gitu cerainya gitu. Nah itu kalau misalkan yang contoh dari talak sorry ya. Atau misalkan bisa aja yang berupa misalkan talaknya itu adalah talak kinayah. Kalau talak kinayah itu kan belum tentu merujuk kepada suatu perceraian. Misalkan di salah satu contoh kayak tulisan yang pernah dulu sempat sama Teteh bahas ya. Pernah ada yang bertanya kan. Apa tuh yang bertanya tuh? Apa tuh kalimatnya tuh yang bertanya? Ada salah typo kan? Apa tuh? Hari ini cerah ya, katanya suaminya gitu kan, maksudnya suaminya mau bilang ke istrinya hari ini cerah ya gitu, tapi salah typo misalkan di apa itu di pesannya itu hari ini cerai ya gitu. Beda hak dengan i kan, cerah jadi cerai seperti itu. Nah kalau misalkan tidak ada maksud di dalam hati suaminya, itu tidak jadi cerai gitu, karena itu ada suatu kesalahan. Nah itu kan yang termasuk talak apa itu yang termasuk kan masih kinayah gitu, masih dipertanyakan seperti itu. Jadi kakak itu sebetulnya kalau misalkan tulisan di pengadilan itu ya itu mah hanya sebatas tulisan aja, cerainya udah jadi gitu Kak Erwin gitu. Apakah Kak Erwin masuknya kepada talak sorry ataupun kepada talak kinayah, itu ya udah jadi kalau ada ungkapan dari suaminya gitu Kak Erwin. Ya, jadi kalau tulisan pengadilan mah kayak kita ijab kabul kalau nikah aja gitu Kak Erwin, kayak ijab kabul nikah aja. Yang nikah maka kan ya udah cukup ada walinya, ada pihak calon pengantin laki-lakinya, ada saksi dan juga ada syarat rukun nikah tertentu. Ya udah jadi melakukan ijab kabul. Kemudian datanglah pihak KUA menuliskan. Nah itu hanya sebatas tulisan aja ya. Gitu kakak ya. Kalau itu mah hanya sebatas tulisan aja Kakak Erwin. Oke, ada Kak Kail, kalau suami sudah niat menceraikan tapi nggak pernah diucapkan, apakah jatuh talak? Oke. Ini misalkan nih Kak Kail ini yang bertanya tuh sama Teteh dibayang ya. Kak Kail sama Teteh dibayang misalkan ada percekcokan besar banget gitu ya, itu suami sama istrinya. Sampai itu sang suami itu sampai dalam hati, ini baru bicara dalam hati ya Kak, hati seorang suami sampai bicara, aduh aku udah kesel banget sama istri aku. Misalkan kesalahannya diulang lagi, kesel no hati suami, sampai hati suami berkata seperti ini, rasanya aku pengen cerai aja sama istri aku. Mungkin gitu ya, yang Teteh bayangkan seperti itu kayaknya Kak Kahil ya. Aduh rasanya aku pengen cerai aja nih sama istri aku. Tapi kan Kak Kail tadi bilang masih di dalam hati, belum diucapkan kan? Apakah itu jatuh talak atau tidak? Tidak Kakak Kail. Kalau belum sampai diucapkan, yang masih mendek aja dalam hati ingin menceraikan istrinya, itu belum terjadi talaknya ya. Seperti itu Kakak. Tapi kecuali kalau misalkan suaminya bisu gitu. Kalau misalkan suaminya bisu, suaminya itu nggak bisa ngomong, ya namanya juga nggak bisa ngomong kan, berarti kan mau mengucapkan talaknya ya susah kan, nggak bisa ngomong. Tetapi misalkan suami yang bisunya itu misalkan
kayak mengeluarkan tanda-tanda isyarah, ya tanda-tanda isyarah menggunakan tangan atau apa aja di pokoknya isyarah gitu ya. Sore kakak Wak, yang menunjukkan kalau sebetulnya itu aku menceraikan kamu, karena memang orang yang bisu kan gak bisa bicara seperti itu. Nah, jadi pengungkapan cerainya misalkan menggunakan isyarah. Nah, meskipun itu kalau tidak diucapkan orang yang bisu itu ya tetap jadi. Kalau sudah ada berniat, bermaksud, kemudian menggunakan isyarah, maksudnya menceraikan seperti itu ya. Itu ada di dalam kitab apa ya? Teteh lupa lagi itu. Teteh lupa lagi itu ada di dalam apa? Di dalam I'anah juga ada itu ya, pembahasan tentang ini ya Kak ya. Jadi tidak kayak tidak termasuk talak itu, tidak jadi talaknya. Teteh kalau kita sungkem sampai bersujud gitu haram gak teh? Sungkem. Kalau sungkem itu kan mencium ya. Kalau sungkem itu misalkan kita sungkem itu biasanya sama yang lebih sepuh ya. Kalau sungkem, kalau bersalaman kan ya, kalau bersalaman kan kita begini ya. Kalau bersalaman kita gini. Kalau sungkem yang teteh ketahui itu kita misalkan kita mencium tangan atau mencium kaki misalkan sambil kita merungkukkan atau menundukkan badan ya. Kalau sungkem seperti itu ya Kak ya. Oke, apa itu haram? Tidak. Mungkin kakak berpikir apakah itu haram atau tidak, karena takut menyerupai seperti kita bersujud mungkin ya kakak Ansor Huda. Jadi kakak Ansor di dalam kitab apa itu, di dalam kitab Majmu itu ada Kak pembahasannya, di dalam kitab Majmu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, sunnah hukumnya kalau misalkan kita sungkem, kita bermaksud niat dalam hati ta'zim ya, kita maksud niat dalam hati ta'zim, kita maksud mengagungkan ya, kita maksud penghormatan, itu hukumnya sunnah. Menurut Imam Nawawi itu hukumnya sunnah. Misalkan mencium tangan, bahkan termasuk sunnah mencium kepala, atau dan bahkan itu termasuk sunnah mencium kaki. Nah, mungkin yang dimaksudkan Kak Ansor itu sungkemnya sampai kayak nyium ke kaki, mungkinnya kayak biasanya tuh ke orang tua kita ya, tapi jarang sih ya seperti itu. Kalau teteh lihat itu di dalam acara apa tuh, kayak kalau mau nikah teh naon teh disebutnya teh siramannya, teteh juga suka lihat itu. Suka lihat kalau yang mau nikah itu kan mau perempuan laki-laki kan sekarang suka ada tradisi siraman ya. Itu kan suka minta maaf dulu anaknya sama orang tua, sama minta doa sambil sungkem, sambil mencium kaki ibu sama bapaknya. Apakah itu termasuk haram atau tidak? Tidak. Dengan syarat kakak Ansor Huda itu mencium ke area kaki sore Kak Din. Ngaji Kak Din nih. Tetapi dengan syarat itu mencium kaki ibunya atau mencium kaki bapaknya menggunakan bibirnya atau mulutnya. Yang haram itu jika sampai posisi sujud, sedangkan posisi sujud itu adalah ini. Posisi sujud itu naon atuh ieu teh? Tarangnya naon atuh tarang teh bahasa Indonesia? Jidat ya. Yang dimaksudkan posisi sujud itu adalah jidat yang sampai kena ke tanah, atau misalkan sampai kena ke tembok atau ke lantai atau ke alas lah. Nah, itu baru tidak boleh haram. Tapi kalau misalkan kita mencium kaki ibunya, kaki bapaknya, itu tidak apa-apa. Karena kan posisinya mulut, bukan ini. Karena kan anggota sujud itu kan ada 7, diantaranya kan ini, jidat kita ini. Jidat, kedua telapak tangan kan seperti itu. Jadi tidak kakak, tidak, maksudnya tidak menyerupai seperti sujud itu tidak termasuk. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi ya. Bisa dilihat itu di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Teteh harta gono gini itu gimana di dalam Islam? Oke. Harta gono gini itu adalah harta yang ketika suami istri bercerai kemudian mempersoalkan akan hartanya kan yang dimiliki oleh suami istri tersebut, seperti itu ya harta gono gini ini.
Itu di dalam harta gono gini para ulama itu memasukkan di dalam istilahnya syirkah abdan. Itu masuk ke dalam syirkah abdan. Jadi gini ya, sebetulnya sih kalau kita lihat dari beberapa bagian, kita lihat dulu hartanya ya. Kita lihat dulu hartanya. Harta suami istri kan itu nanti terbagi menjadi 5 bagian kan. Nanti terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah harta yang dimiliki oleh suami. Misalkan contoh gini, sebelum nikah ya, ini bicaranya sebelum nikah ya. Sebelum nikah ini suaminya misalkan kaya atau enggak kaya juga, misalkan udah punya harta sendiri. Misalkan sebelum nikah suaminya tuh udah punya rumah sendiri. Sebelum nikah suaminya itu udah punya kendaraan sendiri. Oke, ini sebelum nikah ya. Maka itu jelas kan? Berarti itu harta siapa? Berarti itu jelas kan? Berarti itu harta suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah harta khusus milik istrinya. Misalkan nih sebelum menikah sang istrinya udah punya rumah, udah kerja nih ceritanya, dikumpul-kumpul akhirnya bisa kebeli rumah, bahkan bisa kebeli kendaraan, bisa kebeli perabot yang ada di dalam rumah. Suaminya ketika nikah dengan perempuan tersebut, suaminya tuh belum punya apa-apa. Itu rumah, itu kendaraan, itu segala perabotnya itu adalah milik istrinya. Jadi suami yang ikut numpang di rumah istrinya. Berarti itu jelas kan? Itu harta siapa? Itu harta istrinya. Nah itu udah 2. Yang ketiga di harta gono gini itu harta hibah atau misalkan harta waris misalkan. Nah, misalkan contoh gini, ini sang suaminya udah nikah, ini ceritanya udah nikah. Ini ceritanya udah nikah atau belum nikah atau udah nikah. Udah nikah nih ceritanya. Sang suaminya itu misalkan mendapatkan hibah berupa tanah dari saudaranya atau dari siapapun, atau misalkan suaminya dapat warisan karena bapaknya meninggal, akhirnya suaminya mendapat warisan ya sebidang petak tanah misalkan. Berarti itu jelas kan harta milik siapa? Harta milik suaminya. Yang keempat itu adalah hibah yang dikhususkan kepada istrinya ataupun waris kepada istrinya. Ya sama contohnya kayak barusan. Dan itu jadi harta yang keempat ini itu sangat mudah sekali untuk membagikannya. Karena itu tidak ada perlu bagian. Ya karena kita udah tahu misalkan nanti suami istri cerai, ini rumah aku, sebelum nikah ini aku yang beli, sebelum nikah ini mobil aku yang beli. Ini jelas milik aku, ini warisan dari bapak aku, ini warisan dari ibu aku. Ya udah, itu mudah. Nah, yang terkadang menjadikan suatu agak sedikit konflik itu adalah harta yang kelima. Harta yang kelima itu adalah ketika pasangan suami istri yang sebelum nikahnya itu enggak punya harta sama sekali, enggak bawa harta sama sekali, ngontrak ketika awal nikahnya, enggak punya motor, butut-butut acan dah paribasa anaknya. Nah, udah nikah, berusaha nih berdua, kita kerja berdua. Tapi suka ada yang istrinya diam di rumah nggak kerja, suaminya bekerja, tapi tetap saja nanti akan mendapat bagian karena kan ada andil istrinya di dalam rumah tangga tersebut. Nah yang ini yang biasanya yang menjadikan suatu permasalahan ketika suami istri yang tidak bawa harta sama sekali kemudian punya hartanya ketika sudah menikah. Maka kata ulama, kita cari jalan titik, kita cari jalan islah. Kita cari satu orang yang faham ilmu agama yang bisa menjadi islahnya akan urusan ini. Seperti itu. Ya mungkin yang jadi itu adalah dari harta yang kelima ya. Jadi gitu kakak, mungkin ya tidak ada lagi cara kakak. Ya kita harus berdamai mencari titik bagian yang disetujui oleh kedua pihak. Dan itu terkadang yang membuat susah itu adalah dikarenakan apa ya? Ya dikarenakan mungkin merasa punya egonya masing-masing. Makanya di sana kita harus juga ada cari siapa deh satu orang yang bisa mengislahkan seperti itu. Makanya kalau sekarang kan ada ya yang perempuannya kaya banget, laki-lakinya kaya banget, itu apa disebutnya teh? Gitulah mungkin ya kakak siapa ini.
Teteh, apa benar kalau foto senonoh yang diposting di medsos bisa jadi dosa jariah? Iya. Masya Allah. Iya Kakak Ujang. Iya, itu bisa jadi dosa jariah. Ya, kalau misalkan kita membuat adegan vulgar, atau misalkan foto yang terlihat auratnya wanita, itu bisa jadi dosa jariah. Dan bagaimana dong? Ya, maka sebisa mungkin dan diusahakan banget menghapus. Susah teh menghapus ya, sebisa mungkin kita hapus. Tapi udah diupload ulang banyak, kita cari cara aja, kita cari orang yang benar-benar ahli bagaimana untuk menghapus semua VT ataupun gambar-gambar itu. Tapi ini teteh udah cari ahli-ahlinya juga, katanya tetap aja susah, karena udah semakin kesebarnya udah kemana-mana, udah diusahain banget tapi tetap susah. Bagaimana kalau begitu? Kalau begitu kita bertobat saja kepada Allah. Udah tidak ada lagi cara yang lain, sudah kita bertobat aja kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah yang maha ngampun atas segala dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ya gitu kakak, ya itu memang bisa jadi dosa jariah. Teteh, bulan ini banyak banget undangan walimah, sampai ada yang bentrok sehari beberapa undangan. Itu gimana menghadirinya, apa masih diharuskan? Iya ya. Oke, sebentar Kak Sopian ya. Sebentar Kak Asep ya. Ini Kak Sopian yang warna hijau itu jimat lanang ya. Itu Kak Sopian yang warna hijau itu jimat lanang, Kak Sopian. Yang warna merah itu lanang godek. Kalau yang merah permasalahan di durasi, permasalahan di kekerasan, permasalahan di gairah, permasalahan di stamina. Kalau yang hijau itu permasalahan di kualitas air, misalkan encer, misalkan ingin ditingkatkan kesuburan. Nah seperti itu. Kakak Sultan Koke, tahu tidak? Ini teteh berbicara secara testimoni aja ya Kak Sultan Koke. Sepertinya Kak Sultan Koke masih kurang sabar. Sepertinya Kakak Sultan Koke itu masih kurang sabar, karena Kakak Sultan Koke yang sebelumnya durasi 3 menit, yang sebelumnya durasi 5 menit, akhirnya dikersain sama Allah bisa ibadah 30 menit, bisa ibadah 45 menit. Kalau dari data-data yang sudah masuk ke teteh, usia 20 sampai 30 tahun itu membutuhkan waktu kurang lebih, ini kebanyakan ya, tidak semua orang itu sama pemulihannya, tapi teteh Kakak Sultan berbicara dari kebanyakannya orang. Kebanyakannya orang 20 tahun sampai 30 tahun itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Cepatnya 3 minggu, lamanya sekitar 1 bulan. Akhirnya bisa ibadah sekitar 30 menit. Nah kalau dari usia 30 ke 40 tahun itu rata-rata sekitar 1,5 bulan. Kalau dari 40 tahun ke atas itu ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai 2,5 bulan Kak Sultan. Kok lama banget teteh? Iya, karena kopinya tidak ada bahan kimia sama sekali. Jadi herbal, kerjanya alami, kerjanya natural, sesuai usia kesehatan. Teteh bukannya tidak bisa memasukkan bahan-bahan kimia tertentu, tapi teteh takut terkena resiko efek samping setiap orang yang meminum. Teteh nggak mau, nggak apa-apa kerjanya lambat, yang penting selamat ya. Jadi 100% herbal. Makanya teteh Kakak Sultan di belakang itu disediakan ada paket yang 0,5 kilo, yang 1 kilo. Maksudnya biar untuk orang-orang yang membutuhkan pemulihan agar tidak bolak-balik di ongkir. Seperti Kak Sultan, sabar ya. Kak Sultan baru 1 toples. Baru 5 hari aja minumnya ya. Kak Sultan sabar ya. Mudah-mudahan dijembarkan rezeki semua yang pengen check out kopinya ya. Oke. Tadi teh siapa yang bertanya teh? Banyak undangan. Iya, siapa tadi teh Kak ini? Kak Asep ya. Itu juga teteh tuh hari Minggu kapan ya? 3 minggu ke belakang gitu kalau gak salah ya. Itu teteh hari Minggu menerima undangan itu ada 6 apa ada 7 gitu ya. Marema gitu undangan, aduh banyak banget gitu. Ini undangan itu harus dihadiri semua apa enggak ya gitu, kita bingung. Sedangkan kan kalau menghadiri itu diharuskannya kita menghadiri kalau ada yang mengundang ke kita.
Ada juga yang permasalahannya seperti ini ya. Kadang itu suka lucu kan. Teteh juga suka dengar itu ibu-ibu yang ngobrol seperti ini. Aduh teteh, sekarang undangannya banyak banget hari ini. Ada sampai 6 orang nih yang undang saya. Sedangkan saya dikasih nafkah sama suami itu cuma 100.000. Gimana ini untuk beli beras aja kurang katanya. Apalagi ada undangannya 6 katanya. Seperti itu ya. Nah, itu yang kakak tanyakan, apakah kita harus menghadirinya atau tidak ya, seperti itu. Kalau misalkan dalam satu hari itu undangannya itu misalkan bentrok lah. Memang sih secara dasarnya kita menghadiri undangan itu memang hukumnya adalah wajib. Jadi diwajibkan kita untuk menghadiri undangan. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan itu tidak wajib kok. Hukumnya itu adalah sunnah. Jadi tapi sunnah pun itu dengan ada dengan wajib, dan sunnah pun itu ada dengan syarat-syarat tertentu. Ini nanti syarat-syarat tertentunya ya. Teteh tidak terlalu bahas akan ini deh ya. Seperti itu. Ya. Ya kayak apa ya, sedikit aja deh ya. Misalkan di undangannya itu kita tahu bahwa di undangannya itu disuguhkan atau sajian makanannya itu yang kita tahu yang mana hasil rizkinya itu samar misalkan, atau syubhat lah misalkan sih itu ya. Kita tahu nih misalkan yang punya hajatnya itu mencari rizkinya setiap harinya ya bisa dikatakan samar atau syubhat lah, seperti itu. Atau misalkan di undangannya itu misalkan ada sesuatu keharaman gitu ya, misalkan ada kayak apa ya, kayak misalkan kayak orkestra dangdut misalkan, misal gitu ya, ada orkestra dangdut dan pakaiannya itu masya Allah tabarakallah, misalkan pakaiannya itu benar-benar seksi banget, misalkan seperti itu ya. Nah itu udah misalkan lah, itu nanti kita bisa ditelaah lebih jauh akan syarat-syarat tertentunya. Nah mungkin yang kakak tanyakan itu yang mana dulu yang harus kita dahulukan, sedangkan dalam satu hari itu undangannya tuh banyak banget, maka didahulukan itu jika ada undangan yang walimah kak ya. Walimah, kalau ada walimah ya nikah gitu, maka harus kita dahulukan undangan yang walimah dulu. Misalkan undangannya banyak nih, ada undangan walimah, ada undangan sunatan atau undangan syukuran 4 bulanan atau apa gitu ya, maka kita dahulukan yang walimah dulu, yang harus kita dahulukan, seperti itu. Nah, atau juga bisa di dalam beberapa, seperti di dalam kitab Ibanatul Ahkam, atau bisa kita menghadiri siapa yang pertama kali ngundang ke kita gitu. Karena undangannya tuh banyak, tetapi siapa nih yang pertama kali ngundang ke kita, yang pertama kali datang ke rumah tuh siapa. Maka kalau di dalam kitab ahkam tersebut, dahulukanlah yang pertama ngundang. Atau ada juga lagi di dalam referensi kitab dikatakan, kalau misalkan ini gimana nih yang undangan 6 ini atau undangan yang 5 orang ini semuanya walimah, berarti kan semuanya penting dong gitu. Tetapi ada yang jaraknya jauh dan ada yang jaraknya dekat. Misalkan ada yang tetangga, ada yang memang jaraknya jauh misalkan keluar kota misalkan. Maka mana yang didahulukan? Maka di dalam itu kitab tetangga dulu. Yang didahulukan itu adalah yang tetangga dulu, yang lebih dekat dulu ya. Jadi gitu deh kakak ya, mudah-mudahan bisa membantu kakak ya. Teteh apa boleh membuat akun FB, TikTok atau IG tapi dengan nama palsu? Boleh. Boleh Kak Gali, nggak apa-apa. Tapi kan itu palsu teh, berarti kan membohong. Suka ada yang gitu kan, banyak itu kan buat akun itu, ada yang punya akun 3, akun 4, akun 5, itu biasanya di tok-tok tuh kada. Biasanya kalau pengen gratis ongkir itu yang beli di buat akun baru katanya biar gratis ongkir. Itu kan namanya siapa aja. Emang nggak apa-apa teh membuat dengan nama palsu, tidak apa-apa. Ya kita diniati saja kalau itu adalah nama kunyah. Nama kunyah itu adalah ya nama kunyah aja, kita niati nama kunyah. Misalkan ya siapa aja deh namanya, tidak apa-apa kakak, tidak apa-apa. Ya itu hukumnya diperbolehkan dan itu tidak termasuk berbohong ya.
Jadi kita anggap aja kalau itu akun itu nama julukan deh, sama kita diniati gitu aja. Kita diniati dengan nama julukan aja ya. Gitu. Karena kan memang ada nggak sih teh hukumnya kalau misalkan kita mengambil kalau misalkan kita memanggil seseorang tetapi tidak dengan nama aslinya, apakah itu boleh? Di dalam agama boleh. Di dalam kitab Majmu juga itu dikatakan ada wayajuzut. Wayajuzu itu hukumnya diperbolehkan. Ya, nanti kita bisa lihat di dalam kitab Majmu juga bisa. Misalkan kita dengan kunyah itu diperbolehkan, ya. Seperti itu. Banyak itu kan contoh-contohnya. Ya, kayak kemarin itu Teteh ada yang bertanya itu agak cukup ramai juga itu di VT itu yang membahas, yang bertanya tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan nama aslinya kan bukan Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya kan Abdullah bin Utsman kan. Seperti itu. Ya nggak apa-apa itu, tidak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kakak ya. Ya kecuali kalau misalkan kita niatnya buat akun dengan nama samaran karena niat kita mau nipu. Ah itu jelas. Karena kan ada niat dalam hatinya mau nipu itu. Kalau itu ya jelas nggak boleh. Teteh kalau ada mengucap salam via chat, apa wajib dijawab seperti menjawab salam dengan ucapan? Oke. Iya kan kita tahu ya kakak Aran, kalau misalkan ada yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka kita yang mendengarkannya itu wajib mengucapkan waalaikumsalam. Nah tapi ini mah agak kedengeran Teteh sama telinga saya juga, dan mengucapkan salamnya juga itu lihat di komentar atau misalkan lewat grup, lewat wawaw misalkan ya yang mengucapkan salam, apakah itu masih wajib kita untuk menjawab salam tersebut, sedangkan itu tidak berupa ucapan tapi berupa tulisan, tetap wajib. Kalau misalkan namun disebut teh kalau pribadi teh nge-DM, kalau mungkin nge-DM, kalau nge-DM nya pribadi teh DM disebut teh DM-nya. Kalau misalkan nge-DM ke pribadi gitu ya, assalamualaikum misalkan nge-WA ke pribadi, ya itu kita yang wajib jawab. Kecuali kalau misalkan ucap salamnya itu kepada grup, misalkan di keluarga besar nih, kita punya keluarga besar, ada yang assalamualaikum, misalkan ada saudara kita nih yang udah mengucapkan waalaikumsalam, maka ya udah kita tidak perlu mengucapkan waalaikumsalam lagi di chat, itu tidak perlu karena sudah ada yang mewakili. Karena kan memang kalau kayak seperti gini ya, seperti ini ingat tuh guru Teteh itu pernah mengajarkan, kalau misalkan kita lagi ngaji, misalkannya kita di suatu tempat misalkan kita datanglah ada 5 orang ke dalam rumah tersebut. Misalkan assalamualaikum, yang mengucapkan salam udah cukup 1 orang aja, itu yang di belakangnya tuh tak perlu assalamualaikum juga. Yang pertama masuk assalamualaikum, orang yang kedua masuk ke rumah assalamualaikum lagi, orang yang ketiga assalamualaikum, udah nggak perlu, sudah cukup sama 1 orang. Nah begitu pun misalkan orang yang di dalam rumah itu banyak, yang terdengar hanya sebagian, kemudian yang sebagian mengucapkan waalaikumsalam, maka yang sebagian ya nggak apa-apa, uang udah ada yang mewakili. Nah yang kakak Aran itu ditanyakan adalah via chat, via tulisan. Apakah itu wajib kita jawab dengan tulisan waalaikumsalam? Tidak wajib ditulis dengan waalaikumsalam. Maka bisa dijawab dengan lisan kita. Ada yang nge-WA ke kita assalamualaikum, sama Teteh tidak dijawab waalaikumsalam, tetapi lisan Teteh yang berkata waalaikumsalam. Tapi sama Teteh itu enggak ditulis, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Udah cukup dengan dengan lisan Teteh. Itu ada penjelasannya, ada di dalam kitab I'anah. Cuman Teteh lupa halaman berapanya, juz berapa, sahifahnya berapa. Cuman Teteh pernah ingat itu ada pembahasannya di dalam kitab I'anah ya. Seperti itu kakak ya. Oke nih, beberapa menit lagi udah mau ke adzan ini. Udah mau ke adzan. Terima kasih semuanya. Yuk kita sholat maghrib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.